Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Bersama malam hari ini mari saya mengajak setiap kita datang bersatu hati dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian dan syukur kita malam hari ini. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami boleh datang di dalam hadirat-Mu. Kami mau naikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan sudah siapkan apa yang terbaik bagi hidup kami. Tuhan sudah menolong setiap kehidupan kami. Tuhan, kami melihat kebaikan-Mu selalu ada dan nyata bagi hidup kami. Sebab itu sama-sama malam hari ini kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan hidup kami, satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan menyediakan dalam waktu-Mu yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini nyanyian kami bagi Engkau malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari malam hari ini siapkan hatimu, disembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik. Sama-sama naikkan pujian ini. Mari katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, tetap kami percaya, ku tetap percaya, waktu Tuhan, amin, pasti yang terbaik. Mari dengan iman kami berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segenap hati kami nyatakan Tuhan, di waktu-waktu-Mu adalah tempat kami percaya. Lewati coba, lewati setiap perkara lepas perkara dalam hidup kami. Kami percaya waktu-Mu pasti yang terbaik. Mari lebih lagi sama-sama naikkan pujian, katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati coba, ku tetap percaya, Tuhan, amin, pasti yang terbaik. Kami sama-sama nyatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati coba, yang kami percaya, ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami selalu percaya janji-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami selalu percaya bahwa dalam jalan-jalan hidup kami Tuhan senantiasa menyertai hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Tetap kami pegang teguh janji dan firman-Mu atas hidup kami. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam musim apapun dalam hidup kami. Kami mau nyatakan kami tetap percaya waktu-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Bahkan masa di mana kami tidak melihat, kami tidak punya alasan Tuhan untuk percaya, tetap kami mau katakan kami punya Tuhan yang besar. Kami mau tetap percaya kepada Engkau karena kami tahu Tuhan bahwa senantiasa
kuasa Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami sampai hari ini. Tuhan yang pegang hidup kami, Tuhan yang selalu ada bagi kami. Tuhan, mari naikkan pujian-Mu bersama-sama malam hari ini dengan segenap hati. Sekali lagi bersama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi bersama mari katakan, waktu Tuhan pasti Kau sediakan yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik bagi kami, ya Tuhan. Sebab itu pegang terus kehidupan kami ya Tuhan. Pegang terus kehidupan kami Yesus. Sebab kami hidup tidak bisa dengan tanpa kasih-Mu. Sebab ini hidup kami ya Tuhan. Pegang terus hidup kami. Mari sama-sama katakan, Yesus pegang erat tanganku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu ya Tuhan. dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Kau alasan kami hidup. Engkau alasan Amin Tuhan. selama ku hidup. Ini syukur kami, ini komitmen kami Tuhan. Yesus pegang erat Dan ini permohonan kami kepadamu. ku tak Pegang terus hidup dapat kami. hidup di luar Dan jangan pernah biarkan kami berjalan sendirian. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat. Kami tak bisa jalan tanpa kasih-Mu ya Tuhan. Dapat hidup di Amin, luar amin. kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Kau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang. Ini permohonan kami kepadamu. Pegang terus kehidupan kami. Pegang terus tangan kami ya Tuhan. Oh Bapa, jangan tinggalkan aku Tuhan. Engkau alasan. Sekali lagi katakan, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Jangan tinggalkan aku, Amin.
kami kan terus membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan iman kepercayaan kami ya Tuhan, Engkau selalu memegang tangan kami, Engkau selalu memegang hidup kami ya Tuhan. Dengan mujizat-Mu, sebab kami tidak bisa hidup dengan tanpa kasih-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama katakan, Yesus pegang ini doa kami kepada-Mu. tanganku. Ini doa dan permohonan kami kepada-Mu Tuhan. Di luar kasih Amin. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan sama Sekali lagi katakan, hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan samaku hidup. alasan kami hidup. Jesus. Mari rasakan kasih. Mari nikmati kasih Tuhan malam hari ini. Biar kasih-Mu mengalir Tuhan. Kasih-Mu mengalir ya Bapa. Melingkupi setiap kami. Kami tahu Engkau Bapa yang baik. Amin. Engkau Bapa yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu sempurna atas setiap kami. Karena kami malam hari ini mau menikmati kasih Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Kami buka hati kami ya Tuhan. Kami mau menaikkan kebaikan-Mu. Bapa yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan, Kaulah Bapakku, yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, Kaulah Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan. Bapakku yang baik, Kau Bapa yang baik, penuh karunia.
bersyukur kepadamu selalu kepadamu Bapa, Bapakku yang baik. Mari dengan segenap hati kita yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta kasih-Mu, kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu, selalu kepadamu Bapa. Mari dengan segenap hati kita lebih lagi. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Sungguh Engkau Bapa yang baik Tuhan, sangat ku cinta. Oh, kasih-Mu padaku semakin nyata, kami rasakan Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur selalu kepadamu, oh Bapa. Kami bersyukur. Mari datang sembah Tuhan malam ini. Oh, Engkau Bapa kami yang baik, Kau selalu ada untuk kami. Di setiap musim kami Engkau ada. Oh Yesus, dalam suka Engkau ada, dalam duka pun Engkau ada Tuhan. Kau yang pegang erat tangan kami. Oh Tuhan, berjalan bersama dengan kami, menuntun langkah kami. Bapakku, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur, bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sekali lagi, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Kami rasakan Tuhan kebaikan malam ini. Sangat ku cinta. Kami menyatakan kami mengasihi Engkau. Kasih-Mu padaku, kasih-Mu semakin nyata. Kami rasakan kasih-Mu, rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Bersyukur selalu, bersyukur selalu
padamu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Engkau Tuhan yang selalu menuntun kami boleh ada dalam hadirat Tuhan. Biarlah anugerah-Mu turun atas hidup kami, dan biarlah Tuhan kami terus ada dalam perkenanan-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Puji Tuhan ya, kita dalam keadaan sehat, baik dan luar biasa semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman, kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Terus kirimkan kesaksian saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Malam Ibu Debbie, saya mau bersaksi tentang mujizat Tuhan buat kesembuhan papa saya dari penyakit tetanusnya. Padahal waktu itu semua dokter, ya sekitar ada 5 dokter lebih yang merawat papa saya di ICU. Setiap hari mereka berkata penyakit ini berat, susah sembuh. Apalagi papa saya sudah berumur 70 tahun. Dan belum pernah divaksin tetanus ya. Dan yang dapat sembuh dari penyakit ini hanya 3 orang, sekitar 10% dari semua kasus yang pernah ditangani. Itu yang dokter katakan. Jadi memang saudara, tetanus itu penyakit yang berbahaya dan mematikan ya, karena infeksi luar biasa ya. Tapi kami setiap hari berdoa dan mengimani seperti yang Ibu Debbie bilang, bahwa kalau belum waktunya mati ya tidak mati, dan tidak perlu cari-cari pendeta untuk mendoakan. Tetapi kita juga bisa langsung meminta mujizat kesembuhan kepada Tuhan. Dan sungguh Bu, terjadi. Tuhan itu menjawab doa-doa kami sekeluarga. Secara ajaib papa saya disembuhkan total dengan pemulihan yang banyak ya, yang banyak dokter bilang bisa berbulan-bulan sampai 1 tahun. Dan ini pemulihan fungsi-fungsi organ hanya 2 minggu. Dengan keluar rumah sakit semua normal tanpa ada selang-selang di badan. Sampai banyak dokter dan suster begitu kaget dan tidak percaya akan kesembuhan papa saya, karena itu tidak mungkin buat mereka. Waktu papa saya di ICU, papa juga sudah sempat henti nafas karena gagal jantung. Dan Tuhan selalu mengirim dokter-dokter dan suster yang terbaik dengan solusi-solusi permasalahan. Selama 2 minggu papa saya masuk di ICU. Ya, dengan waktu yang pas. Padahal waktu itu dokter-dokternya banyak yang cuti karena musim liburan di bulan Juni, Juli itu semua libur. Ya, sehingga penanganannya dilakukan oleh beberapa dokter, dan Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami dengan turut campur tangan atas keputusan dan tindakan dokter-dokter tersebut yang selalu tepat pada sasaran. Dan selama di rumah sakit, setelah dipindahkan dari ICU ke kamar biasa, saya setiap hari memutarkan Mezbah Doa buat papa. Dan khotbah-khotbah yang Ibu Debbie sampaikan dari hari Minggu sampai hari Kamis, di mana papa sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit ya. Khotbah tersebut seperti Tuhan langsung yang sedang berbicara kepada papa ya, karena semua topiknya betul-betul tentang apa yang kami pergumulkan. Tuhan Yesus begitu ajaib, mujizatnya nyata sampai sekarang. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Juga terima kasih buat Ibu Debbie atas semua pengajaran-pengajarannya. Sehingga kami selalu diingatkan akan hidup benar, ya, hidup dalam perkenanan Tuhan, dan selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Ibu dan seluruh keluarga. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara ya, kesaksian yang begitu luar biasa. Papanya umur 70 tahun ya, dan kena sakit tetanus. Itu infeksi yang ya memang ya sangat sedikit orang yang bisa sembuh dari dari tetanus ini. Tapi bagi Tuhan tuh tidak ada perkara yang mustahil. Walaupun dokter berkata ya sulit ya, hanya sedikit ya. Paling ya semua orang yang terkena itu ya 10% saja yang sembuh. Ya, bahkan dokter menyatakan mereka menangani kasus tetanus hanya 3 orang yang sembuh, dan ini adalah mujizat Tuhan. Ya, dan kita percaya saudara ya, bahwa ya itulah ketika kita ini sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ya bahkan apa yang mustahil bagi manusia, ya bagi para dokter itu tidak mustahil bagi Tuhan. Ya, dan kita melihat malam ini bahwa ya tidak
Tidak usah cari-cari pendeta, nggak usah minta-minta didoakan, tapi seluruh keluarga bersatu datang kepada Tuhan sendiri, memohon anugerah Tuhan dan terjadi mujizat. Terima kasih buat kesaksiannya yang luar biasa, puji Tuhan ya, kita boleh mendengar ya kesaksian yang ajaib di mana Tuhan mengubahkan. Baik saudara, kita akan melanjutkan. Sekarang kita sampai di, kemarin kita sudah membaca Ayub 12. Bagaimana Ayub 13, Ayub membela perkaranya di hadapan Tuhan. Ya, Ayub ya berkata bahwa ya dia itu, lihatlah Tuhan hendak membunuh aku. Tidak ada harapan bagiku, namun aku membela perilakuku di hadapannya. Ya, dan kita lihat saudara bahwa ketika kita ini sedang diproses oleh Tuhan ya, berhentilah mencari pembenaran sekalipun kita mungkin benar, tapi ketika kita melakukan hal seperti itu malah yang terjadi hanyalah ya akhirnya kita menjadi sombong, menjadi tinggi hati dan terkesan kita menyalahkan Tuhan. Dan kita lanjutkan sekarang pembacaan, sudah sampai di Ayub 14 saudara. Ya, Ayub 14 judul perikopnya adalah setelah mati tidak ada harapan lagi. Ayat yang pertama, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu ya untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Ya, jadi Ayub itu berkata kepada Tuhan ya, bahwa manusia yang lahir dari perempuan itu umurnya singkat bahkan penuh kegelisahan. Ya, Ayub bilang bahwa orang itu hidup hanya seperti bunga rumput. Ya, ia berkembang lalu layu ya. Hanya seperti bayang-bayang yang kemudian hilang dan lenyap. Ya, dan dia berkata kepada Tuhan, ya, masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu? Jadi Ayub sudah sampai di titik ya dia merasa tidak ada harapan lagi dan dia berkata ya nggak mungkinlah Tuhan melihat ya kepada aku ini sebagai orang yang dilahirkan dari seorang perempuan biasa yang hanya seperti bayang-bayang yang nanti ada dan nanti pasti juga hilang dan tidak ada. Lalu Ayub berkata saudara, ayat yang ke-7, karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ia ditebang, ia bisa bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti bertumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggalnya mati dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit lenyap, hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Jadi Ayub berkata, ya masih lebih baik jadi pohon. Ya, pohon itu kalau mati masih punya harapan. Kalau pohon dipotong, ditebang, ya ia masih bertunas kembali. Ayub berkata, ya pohon itu lebih baik. Apabila juga akarnya di dalam itu tanah kering, mati, ya tunggalnya mati, terkubur dalam debu. Apabila nanti pohon itu mendapatkan air kembali, maka dia akan bertunas. Ya, dan Ayub berkata, beda dengan aku yang manusia ini. Manusia kalau sudah mati, ya sudah mati. Tidak mungkin hidup lagi, tidak mungkin kembali lagi, sudah selesai. Jadi saudara, di dalam rasa tertekannya Ayub ini banyak memikirkan, dia banyak merenungkan tentang hal-hal yang ya di luar kemampuan manusia dan seolah-olah itu benar. Ya, iya benar kita pikir kalau pohon dipotong tumbuh lagi, kalau manusia dipotong ya mati saudara. Ya, tetapi Ayub lupa bahwa ya ada pengharapan dalam kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Setelah kematian itu ada kehidupan yang kekal. Tapi di dalam
kegelisahan Ayub, di dalam rasa tertekannya Ayub, ya dia berkata, nggak ada harapan lagi setelah orang itu mati, ya masih lebih bagus pohon itu masih punya pengharapan. Ayat 13 dia berkata, kiranya engkau menyembunyikan aku dalam dunia orang mati. Ya Ayub bilang, ya dan dia bilang kiranya engkau menyembunyikan aku dalam dunia orang mati dan melindungi aku sampai murkamu surut dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Ya, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Ayub berkata kepada Tuhan, tolong sembunyikan aku di dalam dunia orang mati. Ya, dan lindungilah aku sampai murkamu surut. Karena Ayub merasa sudah tidak berdaya menghadapi pergumulan yang begitu hebat dan berat dengan sakit yang dia alami. Dan dia berkata, ya tetapi apa daya? Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi, kata Ayub. Ya maka kalau manusia itu mati, lalu dia bisa hidup lagi. Ayub bilang, aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Jadi Ayub berkata kalau orang mati bisa hidup lagi, masih ada harapan. Walaupun bergumul, aku mati, aku masih hidup lagi. Tapi kan ini tidak, ya. Dia bilang kalau manusia mati kan nggak seperti pohon yang bisa hidup lagi, ya. Dan dia berkata, saudara di sana, maka engkau, ya kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan dalam pundi-pundi yang dimateraikan. Dan kesalahanku akan kau tutup, saudara. Ya, kau tutup dengan lepa. Jadi Ayub berkata, kalau memang manusia mati masih ada pengharapan, maka Ayub akan tetap berharap selama masa-masa pergumulannya. Saudara, kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Mau hidup, mau mati, biarlah kita berkata seperti Rasul Paulus berkata, kalau aku hidup bagi Kristus. Kalau aku mati, itu adalah sebuah keuntungan, mati di dalam Kristus. Jadi Paulus bilang, entah aku hidup atau entah aku mati, ya aku tetap milik Kristus. Saudara, kita melihat di sini bahwa hanya orang-orang yang sungguh-sungguh menaruh harapnya kepada Tuhan, mereka lah yang akan tetap percaya dan akan tetap berserah dan bersandar kepada Tuhan dalam segala keadaan. Mari kita belajar, saudara, bahwa di dalam hidup ini kita harus menaruh harap pada Kristus. Bahkan di dalam hati kita pun ya ada Kristus. Jadi bagi kita hidup atau mati itu sama-sama kita milik Kristus. Bahkan Rasul Paulus berkata, aku bingung harus pilih yang mana. Karena entah hidupku ataupun matiku, aku adalah milik Kristus. Berbeda dengan pandangan Ayub tentang kematian. Ya Ayub merasa, ya kalau aku mati ya sudahlah, ya sudah selesai. Ya, tetapi kita orang-orang yang percaya pada Kristus, kita memiliki pengharapan. Ayat 18 dikatakan, tetapi seperti gunung runtuh berantakan dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Seperti batu-batu dikikis air dan bumi dihanyutkan, tanahnya oleh hujan lebat. Demikianlah kau hancurkan harapan manusia. Bahkan saudara, Ayub ini agak kurang ajar bicaranya kepada Tuhan. Ya, dia berkata seperti gunung-gunung yang runtuh berantakan, ya, dan dia bilang gunung batu yang bergeser dari tempatnya, seperti batu-batu dikikis air, bumi dihanyutkan dan tanahnya oleh hujan lebat. Demikianlah dia bilang kau hancurkan, Tuhan menghancurkan harapan manusia. Ya, apapun keadaanmu hari ini, seberat apapun pergumulanmu, jangan berkata bahwa Tuhan menghancurkan harapanmu, saudara, ya. Percayalah dalam setiap masalah, Tuhan itu turut bekerja dan dia punya rencana. Ayat yang ke-20, engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya, maka pergilah ia. Engkau mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi. Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu.
atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri jiwanya berduka cita. Ayub berkata, kalau orang itu sudah mati saudara, seperti dia katakan Tuhan sudah hancurkan manusia itu mati, maka untuk selama-lamanya dia akan pergi. Dan walaupun anak-anaknya nanti bernasib mulia, dia sudah gak bisa tahu lagi, dia gak bisa lihat lagi karena dia sudah di dunia orang mati. Atau ketika mereka bahkan menjadi hina, anak-anaknya itu menjadi hina, dia pun sudah tidak menyadarinya karena dia sudah mati. Dan Ayub berkata, hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri jiwanya berduka cita. Saudara, kita belajar dari kitab Ayub hari ini, seburuk apapun keadaanmu hari ini, jangan pernah menuduh Tuhan salah, dan jangan pernah menuduh Tuhan itu membunuh atau menghancurkan harapan kita. Sebab pada Tuhanlah ada pengharapan. Di dalam ketidakmengertian kita sekalipun, jangan pernah menuduh Tuhan itu jahat. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh percaya dan berserah, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami ada di mesbah doa. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan sungguh-sungguh datang kepadamu, mencari Engkau, menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Berkati setiap mereka yang sedang mengalami ujian, pencobaan, tekanan hidup. Apapun itu, biarlah kami terus berkata, Tuhan baik, harapan kami hanya ada di dalam Kristus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala hal-hal yang terbaik yang Tuhan beri di hidup kami. Kami tidak mau menuduh Tuhan itu jahat. Kami mau berkata Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hari ini hamba berdoa bagi setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan beri jalan keluar. Yang terikat dengan dosa-dosa Tuhan lepaskan. Bahkan yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga Tuhan pulihkan. Hamba berdoa juga Bapa bagi setiap mereka yang mengharapkan kesembuhan malam ini dari segala sakit penyakit apapun. Kami berdoa dalam nama Yesus, mohon kesembuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan kami, dan bawa kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Yang hari-hari ini terlilit hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biarlah di hidup kami Tuhan ada pengharapan. Biarlah dalam hidup kami ada kekuatan baru. Sebab Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Berkati setiap mereka yang rindu punya pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Agar setiap mereka Tuhan boleh memuliakan nama, melihat pekerjaan mereka. Tuhan tolong Bapa, sekali lagi kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Lepaskan yang terikat, sembuhkan yang sakit. Beri penghiburan kepada yang lemah, letih, lesu, berbeban berat. Kami tahu Engkau sanggup melakukan yang terbaik. Kami mengangkat tangan bagi bangsa kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Hujan pertobatan tercurah di Indonesia. Berkati pemerintahan di Indonesia. Bahkan waktu-waktu ke depan pergantian presiden, kami berdoa damai sejahtera Kristus ada di atas bangsa kami. Perekonomiannya Tuhan jagai, Tuhan berkati. Senantiasa anugerah-Mu melimpah Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah hujan pertobatan tercurah atas Indonesia. Engkau lawat bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Keamanan, ketentraman, dijauhkan dari kerusuhan, perpecahan, pertikaian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lindungi bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa buat semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Perlindungan Tuhan sempurna atas setiap bangsa-bangsa Tuhan. Hujan pertobatan tercurah di dunia. Dari semua benua-benua ada pertobatan. Orang-orang berbalik meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Sebab kami percaya, kami menyembah Allah yang hidup, Tuhan yang sanggup, yang dapat memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena itu saudara, kita percaya apapun persoalan masalah kita hari ini, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Karena itu mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan.
Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetaplah semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun persoalanmu, apapun tantanganmu, percayalah bersama Yesus kita sanggup melakukan segala perkara. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.